Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, especially students of grade 8 of SMP 1 Bukit Kemuning. Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk siswa SMP 1 kelas 8. I hope you are okay as usual. Saya harap kamu baik-baik saja seperti biasanya. Let's say basmalah first before we start our lessons. Mari kita ucapkan bismillah bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start to the first slide. Today we learn on chapter 5. Hari ini kita belajar di unit 5. Entitled My Uncle is a Zookeeper, dengan judul Paman saya adalah seorang penjaga kebun binatang. Oke, open your book on page 67 ya. Here you will learn about, di sini kamu akan mempelajari to appreciate the nature. Yang pertama, untuk menghargai alam. The second, to show pride of something. Yang kedua, untuk menunjukkan kebanggaan terhadap sesuatu. The third, to give good and bad sample. Yang ketiga, untuk memberikan contoh yang baik ataupun contoh yang buruk. Okay, now we come to the next slide. To appreciate the nature. Open your books on page 68. There are the picture, yeah. Let's we see first the picture. Oke, buka halaman 68, di sana ada gambar. Kita perhatikan dulu dengan seksama. Oke, what is the picture about? Gambarnya tentang apa itu? Oke, ya betul. It is the picture of the zoo. Itu adalah gambar dari kebun binatang. Have you ever gone there? Sudah pernahkah kamu ke sana? Iya, I hope that you have ever been go there ya, with your family or maybe with your school ya. Saya harap kamu sudah pernah pergi ke sana, baik itu dengan keluarga ataupun dengan teman-teman sekolah. Oke, the next. What are there in the zoo? Ayo, perhatikan ada apa saja di dalam kebun binatang itu, di dalam gambar. Iya, there are zookeepers ya. Apa artinya zookeepers? Iya, penjaga kebun binatang. Kemudian visitors ya. Ada apa lagi? Iya, pengunjung. Next, tour guides. Ada pemandu wisata. Apalagi anak-anak? Iya, plants, animals, and other things. Ada tumbuh-tumbuhan, tentunya ada hewan, dan juga ada benda-benda lain. What kind of animals are there in the zoo? Oke, kita lihat lagi gambarnya. Ada jenis hewan apa saja di dalam gambar itu? Ya, there are the bear ya, dari atas sekali itu from the top ya, there are bear ya, ada dari paling atas itu ada, ya betul, ada apa? Beruang. Next, the tiger, ada harimau. Oke, next to the tiger, ya betul, the monkey. Kemudian di elephant, ada monyet dan juga ada gajah. The last, ya that's it, the deers ya, ada apa itu yang bertanduk? Iya, rusa. Okay, good. The next, what kind of plants are there in the zoo? Ayo perhatikan lagi, disimak lagi gambarnya. Ada tanaman apa saja di sana? Iya, betul. There are the buzzes ya, ada semak-semak. Kemudian the grasses, ada rumput. And of course the trees, tentunya ada pepohonan. Oke, what kind of other things in the zoo? Ada benda-benda apa lagi yang lainnya?
Iya, betul. There are the sky, ada langit. The water, ada air. Lihat kolam-kolamnya itu ya nak ya, ada air. The rocks or the stones. Apa artinya? Ya betul, batu. And of course the land or the ground. Tentunya ada tanah atau daratan. Oke, sampai sini paham ya apa saja yang terdapat dalam gambar di halaman berapa tadi? Iya, 68 di halaman 68. Oke, now open your book on page 69. There are the pictures and conversation or dialogue ya. Buka halaman 69, di sana ada gambar, kemudian ada dialognya. Oke, let's become to the dialogue. Kita masuk ke dialognya. How many visitors are there in the zoo? Berapa jumlah pengunjung yang ada di kebun binatang? Oke, perhatikan many di situ, how many digambarkan, ditulis dengan berwarna hijau. Itu ada maksudnya, ya. How many di sini untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, atau bahasa Inggrisnya disebut countable noun. Oke, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. There are few visitors in the zoo. Di sana ada sedikit pengunjung di kebun binatang. Lihat di situ view juga dicetak atau ditulis berwarna hijau. Itu juga ada maksudnya ya, untuk menyatakan jumlah benda yang bisa dihitung. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Ya, countable noun. Okay, the next picture. How much food does the elephant eat? Berapa jumlah makanan yang dimakan oleh gajah? Lihat di situ, tadi pakai how many, sekarang pakai how much. Nah, how much di sini juga ditulis berwarna hijau. Maksudnya, much di sini menyatakan benda yang tidak bisa dihitung, atau bahasa Inggrisnya disebut uncountable noun. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Not much. Just half a bucket of food. Tidak banyak katanya, hanya setengah ember makanan. Lihat di situ, much dicetak atau ditulis berwarna hijau. Itu juga ada maksudnya untuk menjawab jumlah benda yang tidak bisa dihitung. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Ya, uncountable noun. Oke, sampai sini paham menggunakan how many dan how much? Oke, kita lanjut yang berikutnya. The next, how much water do the horses drink? Berapa jumlah atau berapa banyak air yang diminum oleh kuda? Sorry, maaf, diralat di situ bukan horses ya, tapi the deers ya. How much water do the deers drink? Berapa banyak air yang diminum oleh rusa? Oke, kita lihat cara menjawabnya. They drink a lot of water. Nah, di sini pakai variasi yang lain nih. Ya, untuk menyatakan ungkapan jumlah. Ungkapan jumlah itu menggunakan a lot of. Di sini artinya banyak. Tapi apa? Untuk benda, kalau a lot of ini bisa untuk countable noun atau juga untuk uncountable noun. Bisa dua-duanya ya nak. Okay, next. How many zookeeper are there in the zoo? Berapa jumlah penjaga kebun binatang di kebun binatang? There aren't many zookeepers in the zoo. Lihat tuh, cara menjawabnya juga agak beda, negatif ya. Di sana tidak ada banyak penjaga kebun binatang. Lihat ya, aren't many. Ingat, itu untuk benda yang artinya untuk benda yang bisa dihitung. Menyatakan apa? Banyak many-nya di sini. Ya, there aren't many. Di sana tidak banyak pengunjung. Tidak banyak penjaga kebun binatang. Oke, the next. Nah, ini dia kesimpulannya. Expression of quantity. Ungkapan yang menyatakan jumlah. Jadi quantity itu jumlah.
Tadi udah dicontohkan ya dalam gambar yang kita bahas tadi. Ini kesimpulannya. Yang pertama ada countable noun, benda yang bisa dihitung. Yang pertama tadi ada yang memakai a few. Ini contohnya misalnya a few apples, ya. A few apples. Itu artinya sedikit apel. Kemudian many apples. Banyak apel, ya. Ini untuk benda yang bisa dihitung. Sekarang kita lihat yang uncountable nouns. Untuk benda yang tidak bisa dihitung menggunakan a little. Contohnya a little rice. Nasi kan tidak bisa dihitung ya. Jadi sedikit nasi. Yang kedua ada pakai much rice. Ya, ini banyak nasi. Next, countable and uncountable nouns. Jadi ungkapan jumlah ini bisa dipakai dua-duanya, bisa yang menyatakan countable dan bisa juga uncountable nouns. Contohnya yang pertama some. Lihat di situ bisa some apples, beberapa banyak apel atau beberapa apel. Kemudian some rice, ya. Banyak nasi. Nah, apple tadi kan untuk countable, rice uncountable. Next, a lot of apples contohnya. Kemudian a lot of rice. Sama tadi ya, apple itu bisa dihitung countable, rice tadi uncountable, bendanya yang tidak bisa dihitung. Kemudian ada juga lots of. Contohnya lots of apple. Yang kedua lots of rice. Banyak apel, juga banyak beras. Yang terakhir plenty of. Contohnya di sini plenty of apples. Dan yang kedua plenty of rice. Ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya anak-anak ya. Expression of quantity, ungkapan yang menyatakan jumlah. Jadi ada yang countable, ada yang next slide. Remember, perlu diingat ya nak ya. Yang pertama, a few and a little give a positive idea. Perhatikan itu kata yang berwarna. Example. Contoh yang pertama, she has been here only 2 weeks, but she has already met a few friends. Dia di sini hanya selama 2 minggu, tetapi dia sudah memiliki banyak teman. Positive idea-nya adalah she has met some friends. Jadi ide positifnya, dia telah memiliki banyak teman. The next example, contoh yang berikutnya. I have been able to save a little money this month. Saya hanya bisa menyimpan sedikit uang bulan ini. Positive idea-nya ya, I have saved some money. Ide positifnya adalah ya, saya telah menyimpan banyak beberapa uang. Nah, sekarang contoh yang kedua. Few and a little without a. Jadi few dan little-nya di sini tanpa a ya. Give a negative idea. Jadi kalau few dan little itu tanpa a akan memberikan atau bermakna negatif. Example, contohnya, she has few friends. Few itu sama dengan very, banyak ya. Negative idea-nya she does not have many friends. Artinya dia tidak memiliki banyak teman. Next example, contoh berikutnya, I have little money. Negative idea-nya, I do not have much money. Saya tidak memiliki banyak uang. Ingat tadi ya, ada perbedaannya antara many dan much ya. Many untuk benda yang countable bisa dihitung, much untuk benda yang uncountable noun tidak bisa dihitung. Tapi pengecualian untuk money di sini itu menggunakan much ya. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Diingat tadi penggunaan a few and a little atau few and little tanpa a. Oke. Next. We come to your exercise. Choose the correct answer A, B, C or A, B or C on the exercise link which I will share it after you watch the English learning video. Silakan pilih jawaban A, B atau C
Ya, pada link exercise latihan yang akan saya berikan setelah kalian menonton video ini. The first, how many bears are there in the zoo? Berapa jumlah beruang yang ada di kebun binatang? The second, how much food does the zebra eat? Berapa jumlah makanan yang dimakan zebra? The third, how blah 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 zookeeper blah 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 there in the zoo? Berapa titik-titik penjaga kebun binatang titik-titik di kebun binatang? Four, blah 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 blah, they drink a lot of water. Mereka minum banyak air. What is the suitable question for it? Kalimat tanyanya apa yang cocok itu? Yang menggunakan how many atau how much? Five, how many visitors are there in the zoo? Berapa jumlah pengunjung yang ada di kebun binatang? Oke, silahkan jawab ya. Good luck. Oke, we come to the last slide. Thank you for watching. Don't forget to share, like, and subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan, kasih jempolnya, dan di subscribe berlangganan. See you in the next English learning video. Bye. Selamat berjumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.